Pak Nahuri yang saya hormati, kemudian teman-teman mitra kita dari tim Universitas Bengkulu, dalam hal ini tim pengabdian masyarakat, dengan judul kegiatan workshop pembuatan atau pengembangan buku digital. Nanti kita akan menggunakan aplikasi partikuler Storyline. Kemudian Dewan Guru, wakil kepala sekolah, ibu bapak dan teman-teman, saya nggak lebih hafal berapa orang wakil kepala sekolahnya, Dewan Guru yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya mengajak teman-teman semua berdiskusi, memperkaya peningkatan kompetensi media pembelajaran, karena memang ini adalah sesuatu tuntutan dari guru, terlebih yang berbasis IT. Zaman saat ini yang berbasis IT, kompetensi guru ini adalah sesuatu yang melekat pada program sekolah, sehingga dengan adanya peningkatan kompetensi itu muaranya adalah pembelajaran menjadi lebih baik dan mutu pendidikan ya, standar kompetensi lulusan menjadi lebih baik juga. Tadi Pak Eksek ini adalah guru saya, guru matematika, karena saya memang suka matematika itu dari SD. Jadi banyak orang tidak suka matematik. Kalau belajar matematik pusing, saya kalau tidak belajar matematik menjadi pusing. Makanya sampai kuliah S2 pun Pak Nori, saya mengambil jurusan matematik. Dan S3 pun ada hubungannya dengan matematik, walaupun pengembangan teknologi pembelajaran bidang matematika. Karena itu sekali lagi salam hormat saya kepada guru saya Pak Nahuri, guru-guru saya yang lain atas ilmu yang diberikan. Nah, teman-teman sekalian, nanti karena kita tidak ada jaringan internet, ada juga melalui ponsel, melalui gawai kita. Kalau saya terhubung ini, tapi kalau tidak, apa yang akan kita diskusikan hari ini bisa offline. Membuatnya bisa offline, hasilnya nanti offline, siswa juga bisa offline. Jadi tidak ada hambatan dengan jaringan internet. Kalau nanti kita mau menggunakan media ini untuk siswa, di rumahnya tidak ada jaringan internet, yang penting ada HP atau laptop atau komputer. Jadi mereka bisa gunakan, penerapannya nanti ibu bapak bisa gunakan dengan flipped classroom. Jadi medianya ibu bapak kopikan kepada siswa melalui flash disk seperti tadi. Siswa buka di rumah, mereka pelajari ada permasalahan atau tidak. Kalau nanti ada permasalahan, dibawa di kelas. Jadi siswa masuk ke kelas tidak kosong, tapi mereka sudah belajar. Jadi masing-masing nanti memiliki presentasi pemahaman materi. Ada yang baru 50%, ada yang 30%, ada yang mungkin sudah paham, sehingga guru di kelas menjadi lebih mudah untuk memberikan pemahaman atau pemahaman pada materi yang kita ajarkan. Yang menariknya lagi, ini bukan hanya mata pelajaran IPA atau kimia, matematika, tapi untuk seluruh mata pelajaran bisa digunakan. Apa menariknya? Kita lihat. Saya buka dulu materinya. Nah, di file yang saya kopikan tadi ibu bapak, di file tersebut ini BGP. Pak Nori saya sudah minta, LPMP sudah tidak ada lagi, berubah namanya menjadi BPMP, Balai. Kemdikbud ternyata ada dua balai, Pak. Ada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, ada Balai Guru Penggerak. Saya sebagai pengembang teknologi pembelajaran pindah tugas ke Balai Guru Penggerak. Di Balai Guru Penggerak itu yang tugasnya nanti adalah melatih guru. Ada pelatihan pendidikan dan diklat itu di Balai Guru Penggerak, tidak lagi di BPMP. BPMP itu hanya melakukan pemetaan. Bahkan isunya nanti karena BPMP itu punya asrama, bisa jadi tukar guling kantornya. Karena Balai Guru Penggerak akan melakukan pelatihan. Oke, kita lanjut ke sini. Ibu bapak,
Ini nanti di dalamnya ini untuk install. Nanti tapi bukanya, ya, jangan dulu diinstal, ya. Ini nanti untuk install di setup ini. Nah, di setup itu nanti tadi. Nah, sekarang kita lihat dulu materinya. Jadi isinya di flash disk itu silakan di copy, mau di PC-nya masing-masing atau nanti mau dibawa ke laptopnya di rumah, silakan. Mana yang terbaik? Hari ini mungkin nanti baru 50% penyempurnaannya di rumah, kan gitu kan? Oke, kita lihat dulu konsepnya. Saya tidak panjang lebar, tapi saya lompat-lompat aja. Gitu lagi storyline. Kalau untuk siswa SMP, SMA yang begini-gini, diklatnya berbayar. Jadi katanya apa namanya, coding untuk anak SMA itu. Setelah saya tanya dengan anak saya, kan anak saya ikut tuh, bayar belum ya? Bayar. Anak saya ikut dan ternyata articulate storyline. Kenapa kok anak-anak SMP, SMA diajari articulate storyline? Karena ternyata membuatnya mudah. Ya, dia berbasis PowerPoint. Jadi kalau kita sudah bisa membuat PowerPoint, maka bisa juga membuat articulate storyline. Saya kira ibu bapak guru yang ada di SMP 3 ini tidak lagi yang tidak mengenal PowerPoint. Ini timnya adalah salah satu Nohia dan Dr. Dewi Handayani. Saya adalah support system, ya, support system supaya pemahaman dalam workshop ini nanti menjadi lebih baik. Kita nanti mengenal e-modul. E-modul itu bisa belajar mandiri, bisa juga tidak modul. Maksudnya bahan ajar saja bisa, tidak perlu modul. Kalau modul itu dirancang untuk belajar mandiri. Kenapa e-modul? Karena kemarin pembelajaran jarak jauh, Pak Nauri. Pembelajaran jarak jauh itu siswa di rumah itu tidak belajar mandiri, megang HP, main game, bukan. Nah ini kalau e-modul itu dituntut belajar mandiri. Saya lompat-lompat saja Ibu Bapak, pengertian saya kira tidak perlu dibahas. Pengertian ini pun beda-beda menurut ahlinya. Kadang-kadang orang berdebat, apa sih pengertian media? Mana tingginya atau mana lebih luasnya antara media dan bahan ajar? Gak usah kesana, ya. Kalaupun ada yang mungkin menyimpulkan, kemudian media pembelajaran, dengan adanya media pembelajaran, pemahaman siswa itu menjadi lebih baik dibanding dia hanya membaca buku. Jadi kalau dia mau otak-atik sendiri, media pembelajaran ada audio di situ, ada video di situ, ada gambar di situ, ada gambar animasi di situ, jadi menyatu nanti Bang. Nah, kan menurut para ahli, semakin berinteraksi, semakin melakukan sendiri, maka pemahaman terhadap materi itu semakin bagus. Semakin tidak ada media, penyampaian materi kepada siswa semakin tidak nyampai. Kira-kira begitu ya. Ini jenis multimedia. Saya lanjut. Ini buku digital. Ibu Bapak, Microsoft Word, PDF, buku digital. Kenapa? Karena kan bisa digitalisasi, ya, bisa dibaca melalui komputer, bisa dikirim melalui internet dan seterusnya. Nah, kalau yang sederhana itu adalah buku digital, kenapa kita harus belajar articulate storyline? Jadi articulate storyline itu memiliki kelebihan. Pertama, soalnya bisa interaktif, bisa kayak flash gitu ya, pindah-pindah seterusnya gitu. Mau belajar yang mana dulu silakan. Oh, saya sudah paham materi, mau langsung latihan bisa. Ada videonya, ada audionya, ada gambar animasinya, bisa dimasukkan semua di sini. Jadi dia menjadi lebih menarik. Pak, saya sudah punya buku digital dalam bentuk Microsoft Word. Oh, lebih bagus. Tinggal copy paste di sini. Tinggal menambahkan videonya dari YouTube bisa, buat sendiri bisa, dan seterusnya. Oke ya, kenapa kita pakai articulate storyline? Ini sudah menjadi paham kita maksudnya. Ini adalah kelebihan dan kekurangan, sudah pasti ya. Kalau dulu bukunya banyak, waktu saya SD sangat banyak sekali, berat. Sekarang di era digital tidak perlu lagi. Saya menyambung terkait dengan kurikulum merdeka. Ibu Bapak, nanti di sekolahnya mohon diaktifkan akun belajar ID. Siapa operator? Sudah aktif semua. Apakah PNM-nya sudah diaktifkan untuk
kurikulum merdeka? PMM. Belum kurikulum merdeka juga bisa mengaktifkan ya untuk pemahaman awal. Namanya PMM, nanti ibu bapak bisa di-download atau diketik di browser itu guru.kemdikbud.go.id. Jadi nanti seluruh materi di situ ada Pak. Videonya ada. Kami belum kurikulum merdeka, tapi materi kurikulum merdeka bisa kita pakai. Ya, matematika misalnya mengajarkan tentang apa misalnya bilangan untuk kelas 7. Ada semua di sini. Videonya ada, ya bahan ajarnya ada, modulnya ada. Walaupun belum menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu satu sumber, namanya PMM. Ini bentuknya. Nah, ini bentuknya PMM. Ya. Bagaimana cara mengaktifkan PMM? PMM ini akan aktif kalau menggunakan akun Belajar ID. Pak, untuk apa akun Belajar ID? Akun Belajar ID salah satunya adalah untuk menyimpan file kita tanpa batas, unlimited. Jadi kalau kita simpan semuanya, akun belajar itu Google ya, tapi khusus Google Muzani titik Belajar ID, itu namanya akun belajar. Kalau tidak ada Belajar ID-nya bukan Belajar ID. Jadi nanti bisa digunakan. Itu kaitannya dengan kurikulum merdeka. PMM, platform Merdeka Mengajar. Sudah kan? Aktifkan itu. Jangan akun Google biasa, akun Belajar ID. Kok apa hubungannya dengan sini? Hubungannya adalah kalau kita sudah digital, kita sebenarnya tidak perlu bawa laptop seperti saya ini. Ya, saya tidak perlu bawa laptop. Asal ada jaringan, saya tinggal buka akun Belajar ID saya di salah satu laptop di sini. Saya bisa buka semuanya di sana. Karena seluruh file yang ada di laptop bisa dimasukkan sana tanpa batas. Oke? Dan bentuknya sama. PowerPoint ada di situ, Microsoft Word ada, Microsoft Excel juga ada di situ. Ya, Google Sheet namanya. Maka akan semakin praktis kalau kita menggunakan digital. Nah, ibu bapak beda generasi. Ibu bapak kalau ketinggalan, anak-anaknya sudah tahu duluan. Ibu bapak belum tahu PMM, materi-materi yang ada di PMM, anak-anak bisa jadi lebih duluan membuka. Kita mau ngomong apa di kelas? Kalau anak-anak kita lebih duluan memahami materi yang terbaru lagi, anak-anak kita sudah punya materi-materi pembelajaran. Bahkan mereka sudah membuat di YouTube misalnya. Oke ya. Proses pengembangan multimedia. Nah ini sebenarnya, tapi ini mungkin kita tidak lakukan secara full. Dalam pengembangan media, Ibu Bapak, itu memang perlu dianalisis. Apakah video itu efektif untuk pembelajaran, misalnya penjumlahan. Kalau tidak efektif, yang tidak sesuai dengan kebutuhan, berarti kita mencari media pembelajaran yang lain. Jangan sampai Ibu Bapak seluruh materi yang diajarkan ternyata menggunakan buku paket, ya, atau setiap pembelajaran sumbernya YouTube, itu juga membosankan. Maka di sini Ibu Bapak ada analisis, kemudian setelah dianalisis, oh memang dibutuhkan media video pada pembelajaran, misalnya pengenalan tempat-tempat bersejarah, kalau sejarah ya, kalau IPS, maka nanti kita rancang video, buat perancangan video. Setelah dirancang, dikembangkan. Kembangkan itu diuji cobakan dulu, didiskusikan dulu dengan teman-temannya, kemudian diuji cobakan. Uji cobakan itu ke 5 siswa dulu misalnya. Siapa tahu nanti pas kita uji cobakan masih ada yang salah, baik materi, tampilan maupun bahasa. Kemudian nanti disempurnakan, dievaluasi, baru diterapkan. Panjang sebenarnya. Ibu Bapak mungkin tidak usah memusingkan itu, karena banyak sekali administrasi guru yang perlu disiapkan. Sekarang Ibu Bapak mungkin ambil salah satu media yang efektif menurut Ibu Bapak. Kalau belum bisa mengembangkan ya, nanti disesuaikan. Tapi kalau bisa mengembangkan, ini langkah pengembangan media pembelajarannya. Nah, kenapa hari ini kita mengembangkan modul articulate storyline? Kebetulan kami sudah melakukan analisis, ya, sudah membuat perancangan, ya, kemudian sudah melakukan pengembangan, dan hasilnya menunjukkan bahwa modul dengan articulate storyline itu efektif digunakan, terutama untuk kemarin ya,
pembelajaran jarak jauh, kita tidak bisa tatap muka. Tapi apakah sekarang masih efektif? Masih. Jadi nanti kita berikan dulu medianya, buka dulu di rumah ya, dengan flipped classroom ya, model flipped classroom, pembelajaran terbalik. Kemudian nanti pada saat pembelajaran kita diskusikan. Oke, ini sistematikanya. Ini nanti mungkin kalau kita mengatur alurnya, pengenalan pembuatan buku digital dengan aplikasi Articulate Storyline. Nah, Ibu Bapak, kalau nanti di rumah ada jaringan, Ibu Bapak bisa mendownload di Drive. Itu Drive saya. Ya, materi ini nanti tidak usah dicatat ya, karena sudah dikopikan. Nah, ini bisa di-download. Kata Bu Nova, nggak ada jaringan di sekolah kami, Pak. Maka tadi saya kopikan. Oke? Yang dikopikan itu sama isinya. Yang ada di Drive itu. Isinya itu ada untuk install, kemudian ada juga untuk petunjuk cara installnya seperti apa, cara membuat buku digital itu ada di situ. Pak, kayaknya tidak lengkap, silakan dicari. Di YouTube banyak sekali yang menjelaskan sampai ke detil-detilnya. Yang saya buat pun belum sempurna. Masih ada beberapa ikon-ikon yang belum saya gunakan di Articulate Storyline. Ini untuk pengenalan. Selanjutnya Ibu Bapak kita simulasi. Karena ini sangat asik nih Pak Nori. Peralatannya lengkap. Kayaknya memang kita perlu simulasi. Dan target kita hari ini Ibu Bapak dalam waktu sejam atau sejam setengah ke depan. Yang pertama adalah berhasil menginstal Articulate Storyline. Berhasil menginstal. Satu. Yang kedua adalah pengenalan ikon-ikon utama dari Articulate Storyline. Jadi Ibu Bapak nanti sudah bisa menginstal bentuk barangnya seperti apa. Yang kedua, Ibu Bapak sudah bisa melihat kalau mau masukkan materi seperti apa, kalau mau buat covernya bagaimana, kalau mau masukkan video di mana tempatnya, ikonnya, mau masukkan gambar animasi di mana, mau masukkan instrumental. Oh, saya sukanya lagu-lagu anak didik saya sukanya lagu-lagu misalnya suara-suara air. Rekam dulu suara air terjun, curug embun itu. Nanti suaranya itu bisa dimasukkan di buku digital kita. Atau lagu-lagu yang sudah ada di YouTube bisa dimasukkan di situ. Oke, Bapak ya. Ini simulasinya, saya berikan gambaran sebentar. Cara installnya ada di sini. Nanti kita langsung install ya Bapak ya. Kemudian ini download, ini kalau di Google Drive ya. Bapak sudah punya filenya, jadi tidak perlu yang Google Drive. Ya, ini cara yang kalau di Google Drive. Nanti Bapak install di next saja. Kemudian nanti ini sebenarnya berbayar. Apa? Ini sebenarnya berbayar. Articulate Storyline ini sebenarnya berbayar. Jadi kalau Ibu Bapak tidak menggunakan teknik ini, kan ada aktivasi ini, maka dia hanya berlaku dalam limit waktu tertentu, misalnya 30 hari. Setelah 30 hari, Ibu Bapak tidak bisa lagi menggunakan Articulate Storyline. Nah, di sini yang kemarin saya ambil, dia punya strategi, namanya ada di situ nanti di file yang di copy itu ada aktivasi sehingga bisa dipakai kapanpun. Ya, Ibu Bapak bisa pakai kapanpun. Jadi seperti Premiere. Enak ya? Yang seharusnya ini berbayar, kalau kita download di internet biasa, dia akan berbayar, minta ditransfer dulu, baru dia bisa bertahan selamanya di laptop kita. Ini sudah ada aktivasinya, gratis. Nanti aktifkan aktivasi. Ada caranya nih Pak ya. Kayaknya yang masih muda-muda ini masih semangat. Nah, ini bentuknya. Ini bentuknya. Ikonnya nanti kayak A di atasnya, kayak A bar, A rata-rata gitu ya. Ini tampilan depannya, nanti saya buka, kebetulan di laptop saya ada. Nah, sebelum nanti, nah ini Ibu Bapak alamatnya, link aplikasinya, kemudian cara installnya. Kalau nanti pas installnya ada keraguan, Ibu Bapak buka di sini. Saya juga nanti kalau ada yang lupa saya buka di sini, biasanya gitu. Maka file-file ini saya simpan. Kemudian link materinya yang kita bahas hari ini. Layar depan, ini setting awal dan seterusnya.
sebelum ke setting awal dan seterusnya, Ibu Bapak silakan buka filenya. Kita simulasi aja ya. Boleh. Ya, Boleh. Iya, sudah. boleh. Simulasi saja ya. Silakan filenya itu dibagikan ke teman-teman yang lain. Sudah belum? Sudah diinstal lah. Aktivasi nggak tadi? Ah ya, aktivasi ya. Nanti tolong dibantu teman-temannya ketika mengalami kendala. Ini sebenarnya sekali lagi berbayar. Jadi kalau kita berbayar itu transfer dulu, baru dikasih kode-kodenya. Nah sekarang gratis. Bayang ini, SMP 3 ini dapat yang harusnya berbayar, tapi sekarang gratis. Maaf Pak siapa? Nanda. Nah Pak Nanda sudah install. Nah kalau Ibu Bapak install, saya kan sudah punya nih. Nanti ada icon seperti ini nih, kayak abar. Ya sudah ya. Nah, oke, kalau sudah dibuka boleh. Yang sudah install. Di setupnya ya. Nanti ada yang aktif. Activation. Setup. Nah kalau flash, ini saya kasih gambaran. Kalau flash itu dia pakai bahasa-bahasa program. Saya aja nggak tahan Pak. Pernah buat tapi yang buat project baru. New project. New project. Ya. Ini kalau kita sudah pernah buka atau kita sudah pernah buat. Nah seperti saya ini kan ada modul himpunan. Dia muncul modul himpunan. Nah, supaya nanti termotivasi, saya buka dulu yang pernah saya buat, sambil yang lain menginstal. Ini offline ya, tanpa jaringan. Kemudian yang aplikasinya, aplikasi langsung. Pakai trial, maka dia pakai itu. Nah, trial. Oh dia harus masuk ini dulu. Waktu install tadi. Iya, retretnya itu harus diaktifkan aplikasi saja. Bisa nggak dari browser? Coba dipakai dulu ya. Klik aktifkan. Retret ini. Nih. Yes. Ya, terus. Ya. Jangan lupa diklik activation-nya, di crack yang kayak folder. Kalau enggak dia trial. Next saja. Yes. Yes. Bisa. Nah, ini tampilannya Ibu Bapak yang sudah saya buat. Ini sambil nunggu ini ya. Nah ini dilihat nih. Jadi ada PowerPoint kayak satu slide ya kan. Ada lagi di sini evaluasi tugas akhir, kemudian kegiatan belajar, ada latihan, ada kita bisa buat keluar masuk, kemudian di atasnya ini kita bisa buat kayak gini kan? Wakilan nyampe, tunggu aja. Oh saya ini aja ya, preview aja ya Bapak ya. Project. Ya nanti kebayang. Nah sebenarnya kalau sudah ada rumahnya seperti ini, Ibu Bapak tinggal ngisi, copy paste materinya, copy paste soalnya, copy paste evaluasi, copy paste rangkuman. Agak lama ya, karena memang slide-nya banyak. Sudah aktivasi semua? Sudah? Nggak ada lagi tulisan trial? Nah, jadi aktivasinya itu adalah kuncinya, kayak serial number SN. Ya. Oh iya. Mungkin yang dari dosen-dosen malah belum install nih. Iya, saking banyak. Ya kalau
Jadi ini kalau sudah seperti ini, buatnya sudah mudah. Pakai produk yang sudah jadi. Buatnya itu menjadi. Ini maaf, kita tunggu sebentar supaya dapat gambaran bentuknya seperti apa jadinya gitu kan. Berarti ini bikin PowerPoint dulu tempat lain baru di Enggak. Nah, di situ kalau PowerPoint sudah ada di tempat lain tinggal copy paste. Nah, kalau ya. tidak ada, Kalau tidak ada PowerPoint, bisa buat langsung di sini. Bisa buat langsung project PowerPoint. Bisa nggak misalnya dari Microsoft Word? Ya Microsoft Word-nya yang kita copy. Ya, makanya saya tunjukkan salah satu bentuknya supaya nanti ibu bapak kebayang bedanya dengan PDF biasa, ya kan? Kalau sama dengan PDF biasa, apa yang kita buat ini, ya kan? Karena memang ada kelebihannya, dia kayak game, anak-anak itu akan lebih. Nah, kenapa ini lambat? Karena ini memang di programnya. Kalau kita sudah rendering atau publish, dia akan lebih cepat. Kayak buka video lah, walaupun videonya panjang. Nah, ini bapak. Ini ada lagunya ini sebenarnya nih. Sambung itu ke speaker, Bang. ini bisa disambung. Ini kenapa nggak bunyi? Ya, jadi kita bisa masukkan lagu. Oke. Nah, ini kalau yang sudah dia akan bunyi kalau sudah di rendering. Ini uji coba masih di halaman programnya, kira-kira gitu, di program buatnya. Jadi ini file program yang belum dipublish. Kan kalau video itu kan di program edit itu kan ada beberapa video, kemudian disatukan rendering. Nah, baru dia sempurna suaranya. Ini ada suara sebenarnya. Pak, Ya. kenapa nggak diajarin kali buat baru aja, Pak? Enggak, saya menggambarkan. Ini contoh aja dulu. Kita belum buat sekarang. Nah, mau membedakan mana yang itu ada suara ya? Ada. Oke. Nah, ada suara bunyi. Ini bisa kita buat untuk siswa. Entah sampai waktunya atau tidak nanti. Ini harus diisi. Jadi bisa Nah, kalau nggak diisi, misalnya namanya Budi nih, kelas 7, maksud saya gitu ya. Kalau nggak diisi nggak bisa lanjut. Ini saya buat sembarangan aja. Lanjut. Nah, di sini dia. Bedanya dengan PDF. Kalau PDF nggak ada ini kan menu-menu gini kan. Articulate storyline ada. Agak-agak mirip Flash ya. Kalau udah sekarang ya. Kayak hyperlink juga nih. Basisnya. Misalnya mau lihat apa misalnya? Kegiatan belajar ini materi. Latihan ini latihan biasa, tapi dia soal interaktif. Rangkuman tes formatif. Gitu ya. Jadi bentuknya ini, Bu, kira-kira gambarannya. Ya. Jadi cukup berbeda dengan PDF biasa ya. Cukup berbeda ya. Nah, makanya articulate storyline ini kita kembangkan. Jadi siapa tahu guru-guru tertarik dan bisa jadi siswa kita lebih tertarik dengan yang seperti ini. Kita contoh misalnya buka kegiatan belajar. Nah, ini kan berikutnya nih, seperti biasa saja ya. Nih, nah mungkin nanti di antara ini ada video, saya tunjukkan nanti ada video. Nah, ini misalnya ada beberapa variasi. Pak Nauri tahu persis ini cara penyampaian himpunan. 1, dengan menyebutkan sifatnya. 2, dengan cara mendaftarkan. 3, dan seterusnya. Di sini juga ada Ibu Bapak video, ini hanya materi saja ya, sama dengan PDF. Di PDF tidak ada yang seperti tadi. Dan ini video, mohon maaf, dia tidak bisa dilihat karena memang belum di rendering. Nanti saya tunjukkan yang sudah di rendering, tapi pakai jaringan juga bisa. Ini nanti video ya Bapak ya. Nah, kalau misalnya siswa ini nggak bisa jalan karena pada posisi view, ya, view masih dalam program. Nah, ini bisa kembali ke daftar isi tadi.
atau mau langsung ke latihan. Jadi menu-menu seperti ini atau langkah sebelumnya. Misalnya siswanya mau langsung ke latihan boleh. Ini ya. Nah, ini mulai latihan. Di latihan ini, nah ini kalau jawabannya salah musiknya begitu, ya kan? Kalau jawaban benar nanti musiknya bagus. Nah, kalau dia mau kembali ke awal, dia klik in home. Oh, saya sudah paham misalnya, atau mau mengulangi materinya, ya, gitu ya. Itu gambarannya. Sekarang saya tutup dulu. Oke, kemudian new project. Nah, ini sama kan layarnya dengan ibu bapak? Sama ya. Nah, di sini ibu bapak ada beberapa pengenalan di mirip nggak dengan PowerPoint? Mirip ya? Mirip ya? Intinya yang dasar dulu ibu bapak bahwa ini mirip dengan PowerPoint. Kalau kita klik di sini, maka ada 3 bagian. Pertama bagian kayak PowerPoint yang tengah ini, oke. Kemudian di kanannya ini kalau di PowerPoint itu mirip dengan hyperlink. Jadi nanti kita akan menghubungkan dia ke mana itu di hyperlink. Terus di bawahnya ini, Bu Bapak bisa klik di bawahnya. Sudah. Di bawahnya ini bisa mengatur video-video. Ada nampak? Oh ya, saya nggak nampak ya. Timeline, state sama nanti. Oke, jadi itu nanti berapa menit tampilan gambar kita tampil atau tulisannya tampil itu ada di bawah. Jadi gabungan ya, kayak ngedit video. Ya, jadi nanti ya, ini baru bagian-bagiannya. Ini seperti layar PowerPoint. Di bagian kanan itu bisa untuk hyperlinknya. Oke. Kalau kita klik lagi story view, story view, ini Bapak bisa menambahkan scan juga. Nah, ini misalnya mau buat covernya dulu silakan, ya. Covernya dulu silakan. Kemudian nanti Ibu Bapak bisa menambah new scan. Ibu Bapak bisa klik di sini. Nah, new scan. Di sini nanti Ibu Bapak misalnya materi. Oke? Kebayang ya? Langsung aja. Boleh. Ada materinya nggak? Silakan di sini mau dibuat apa? Mau buat misalnya judul ya. Judulnya itu insert mungkin ya. Kalau dari PowerPoint tinggal copy paste ya. Kalau dari PowerPoint misalnya mata pelajaran matematika, Ibu Bapak ambil dari PowerPoint, kopikan di sini. Pokoknya kopikan dulu materinya, nanti baru kita hyperlinkkan. Ini kok coba yang video. Yang mana? Maksudnya dicobain ada PowerPoint di sini. Boleh PowerPoint, boleh Microsoft Word ya. Bukan dia tempat ada di situ punya Pak kan. Boleh. Di sini nanti PowerPoint-nya describe ini mah. Banyak apa ya? PowerPoint. Ya di sini aja. Nah, biar nanti masing-masing membuat. Bapak contohin di situ. Nah, saya contohkan file saya aja. Oh. Nanti Ibu kerja di sana. Ya. Ini misalnya PowerPoint yang sekarang aja lah. Ini ya. Oh. Nah, Ibu Bapak buat sesuai dengan materi yang ada. Ya nggak mesti sempurna dulu ya. Yang penting bisa dulu. Nah, ini misalnya. Saya ambil ini misalnya. Seperti biasa kan? Ctrl C. Ambil yang tadi aja. Ayo. Ambil yang tadi aja. Tuh, langsung pindah kan? Satu. Pindahin itu. Coba di Ctrl A untuk satu slide. Ini satu slide-nya ini kita Ctrl A. Ctrl A, Ctrl C. Kemudian kita di sini Ctrl V. Bisa? Jadi bisa total ya.
Kita mindahin dulunya ya. Nah ini covernya. Covernya nanti kita buat hyperlink, bisa juga buat loginnya. Tapi kita pindahkan dulu. Nah untuk materinya kembali lagi ke story view. PowerPoint kan? Oke, nggak buat dulu di story view. Ini cover aja. Kalau mau materi tadi dibuat. Mudah kan? Ini covernya. Bisa Bu? Belum, Pak. Belum. Mana yang materinya ini, Pak? Mungkin belum pas. Ini misalnya ini. Ya. Ini. Ini kan? Kontrol aja. Kontrol C. Kembali ke kontrol V5 atau paste boleh. Oh, enggak ada, Pak. Paste kayak itu. Klik dulu. Itunya diklik dulu. Nah, kontrol V5. Tuh. Jadi nanti kalau bisa, walaupun sederhana ada produk kita. Ya. Kalau nanti misalnya mau lebih lengkap yang hyperlinknya banyak, ya. Mau hyperlinknya banyak, ibu bapak tinggal buka panduan, klik fitur mana gitu. Bisa semuanya. Jadi kita kayaknya cuma mindahkan dulu sementara ini, baru nanti kita buat hyperlinknya. Ya. Di materi saya tadi, yang contoh tadi, kan ada cover di atasnya untuk login itu. Ya, ada kegiatan belajar atau materi, ada latihan, kemudian ada rangkuman, ada evaluasi. Kan itu yang utama kan materi kan? Ada materi, ada latihan, ada rangkuman, ada evaluasi. Nah sekarang kita buat 4 aja dulu. Jadi yang pertama ini cover, yang kedua itu materi. Jadi ditambah aja di sini new sheet. Ya. Nah kalau materi nanti ibu bapak di bawahnya kan banyak halaman, tambah halaman. Kalau dia 10 halaman berarti 10 halaman dulu. Oke. Baru nanti Pak kami mau masukkan video. Nah, ada caranya, insert. Nih, sederhana kan? Buat judul yang itu tadi Pak di bawah. Subjudul yang kedua tadi? Di mana nulisnya Pak? Subjudul kan bisa insert ya. Kayak PowerPoint ya, insert terus. Nah, insert. Nah ini insert. Di insert ini banyak ibu bapak. Bisa caption, bisa teks, bisa audio, bisa video ya, terserah ya. Nah kalau ibu bapak mau menambahkan subjudul, berarti insert text box. Nampak di atasnya? Ini ya. Kalau mau menambahkan audio, jadi sambil siswa membuka halaman judul, ada lagu, silakan insert video. Ini kayaknya cepat nih. Ya dah, ditambah aja dah, itunya dah. Inilah materi, nah, tambahkan satu lagi latihan soal-soal, tambahkan satu lagi rangkuman, tambahkan satu lagi evaluasi. Ya, kita isi dulu itu. Jadi ada cover, ada materi, ada latihan, ada rangkuman. Masalah isinya nanti bisa disempurnakan ya. Ada evaluasi. Nah, seolah-olah kita ada 5 scene. Di mana lihat scene-nya? Di story view. Di story view. Ini kan baru. Di sini juga bisa kita kasih judul. Di sini misalnya cover. Di sini materi. Di sini latihan. Setelah latihan, rangkuman misalnya. Disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Pak, kami biasanya tidak pakai rangkuman, nggak usah pakai rangkuman, gitu ya. Jadi sistematikanya itu tidak baku, tidak saklek. Gitu.
rangkuman. Kemudian di sini ada evaluasi. Evaluasi. Oke ya. Gimana? Untuk titelnya itu kan langsung bisa di edit Diklik aja di atas itu. satu kali aja ya. Diklik aja di atas slide itu. Nah, itu kan ada cover, materi, latihan, rangkuman, evaluasi. Ya. Judul ya, judul lah. Ketika jam. Nah, halaman muka. Kalau nanti mau buat login pakai halaman login ya boleh ya. Itu hanya variasi-variasi aja. Yang login buat nama. Kalau ibu bapak sudah masukkan materinya, sembarang aja materinya. Nanti coba-coba masukkan video, coba-coba masukkan lagu, coba-coba masukkan gambar. Caranya adalah di insert. Caranya ada di insert. Ini ada video, ada audio, ada web object. Jadi banyak sekali ya. Dan siswa nanti kalau sudah kita publish, mereka bisa melihat semua itu. Kalau yang web object ini mungkin untuk siswa yang di rumahnya ada internet. Kalau nggak ada, ya masukkan audio aja, video misalnya. Tapi di kita Pak Gedung kan sudah ini kan, jaringan sudah bagus kan? Hilang Pak, karena yang 3G-nya lagi di aku bahasa saya itu lagi dimatikan. Itulah. Kemudian mau nanyain kan mau di cover misalnya kita di apa namanya scan pertama itu mau nambahin gambar. Tapi itu tadi tambah jadi ini tertutup. Ini insert halaman insert itu. Nah itu. Ini. Di scan satu ya. Ini ya. Iya. Sekarang gambar ini tambahin. Apa ya? Yang kecilan aja. Kayak PowerPoint persis. Silakan dipindahkan disesuaikan tak bisa. Jadi buatnya mudah, terus jadi apa namanya yang sudah jadinya itu kayak mirip apa gitu. Bisa. Oh, nah, cuman dia kan ada variasi-variasi. Ya. Fitur-fiturnya lebih banyak. Bayang ya? Ya. Nah ini dulu ada benar. Kalau yang sudah pernah bisa belajar. Ibu bapak sekarang coba diisi materinya biar Coba lihat ini materinya misalnya kita ambil yang PowerPoint tadi ya. Saya mau ngambil materinya ini misalnya. Kalau bahan ajar kan kayak paragraf-paragraf, nggak apa-apa paragraf-paragraf kita masukkan di situ. Tapi kan nggak mungkin seluruhnya paragraf semua diselingi dengan video. Halaman kedua gambar misalnya kan. Halaman ketiga penjelasan suara. Nah, misalnya di materi, Bu Bapak, di materi kan nggak mungkin materi itu satu halaman kan? Berarti kita tinggal nambahkan ya kayak PowerPoint lagi. New slide. New slide. Ini sudah ada slide dalam bentuk bisa duplikat juga. Kita misalnya ambil yang basic. Basic itu berarti masih kosong betul, ambil yang blank misalnya, ya. Jadi banyak pilihan. Kayak PowerPoint lagi. Nah ini udah halaman kedua. Di halaman kedua saya mau masukkan video misalnya.
Ya silakan aja di insert. Insert misalnya video. Videonya dari file. Atau ini ada menu tambahan ini. Ada record. Jadi kita bisa merekam langsung. Misalnya gurunya mau merekam langsung, menjelaskan tentang suatu pengertian, boleh. Kalau ada kamera di sini. Nah, yang ada kameranya boleh ya, boleh merekam langsung. Anak-anak sekalian, ibu akan menjelaskan tentang sejarah, misalnya. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan apa, misalnya. Karena ini latihan ya, Ibu Bapak ya. Silakan saja latihannya disesuaikan dengan materi yang mau diuji cobakan. Nah, ini juga Ibu Bapak, videonya bisa kita ambil dari internet ya. Ini web object. Nah, ini bisa ditambahkan ininya ya, addressnya, alamatnya. Nah, saya misalnya mau masukkan video yang sudah ada, mudah-mudahan ada di desktop saya ini. Video apa ini? Dicoba-coba dulu diisi, Bu Bapak. Nanti yang soal, bagaimana cara memasukkan soal. Kalau seandainya lupa, kan saya sudah buat panduannya itu. Bagaimana cara memasukkan soal, nanti Bu Bapak silakan buka panduannya yang ada di materi kita ini. Ini setting awal, kita udah melangkah ya. Cara menyimpan file kita itu diberi nama. Tapi kayaknya mirip dengan PowerPoint ya, di save as ya. Sini di depan, di save as, kemudian diberi judul. Misalnya apa materinya kita, dikasih dulu. Kemudian nanti pengaturan tampilan. Tampilan itu Bu Bapak klik di design. Nah, di desain ini ya. Ya, tadi kan kita langsung nih. Misalnya kita mau tampilannya segi 4 bujur sangkar misalnya, boleh. Tapi nanti kita atur. Gimana ngaturnya? Bapak klik dulu story view ini. Ya. Kemudian di desain ini. Kayak ngatur halaman gitu. Kan kalau di Microsoft Word itu kan ada A4 ya, ukuran kertas lah kira-kira gitu. Nah, ini gimana ngatur ukuran kertasnya, tampilannya itu di Bu Bapak klik di story view di design. Desain ini Ibu Bapak di story size ini. Kalau mau diatur, saya cukup yang standar ini, ya sudah, berarti nggak usah diatur, ya. Mau diatur tampilannya atau memanjang ke bawah, bisa juga, ya. Bukunya itu memanjang ke bawah. Apa itu? Portrait apa? Kalau yang manjang ke samping ini, landscape ya. Nah, ini Bapak atur di sini, ada story size-nya. Nah, kalau misalnya mau sesuai dengan ukuran kita berarti custom ya. Custom itu kan bisa bebas. Nah, silakan. Kalau nanti Ibu Bapak mau atur ini ukurannya, diokekan saja. Kemudian jangan lupa materi yang saya berikan nih supaya tidak loncat-loncat ya. Pengaturan player browser, warna dan bahasa. Jadi juga bisa ya diatur ya. Warna buku digital kita itu bisa diatur, warna kuning latarnya dan seterusnya, bisa ya, disesuaikan. Pak, saya mau hitam putih seperti ini saja, boleh, berarti nggak usah diatur yang ini. Bisa diatur apa ini?
teksnya. Maksudnya hurufnya itu huruf apa, bisa ya? Gimana ngaturnya? Di sini di home, kemudian player. Nah, saya coba buka dulu. Buka di home, di sini ada player. Kalau mau diatur, oke? Ini baru menu-menu dasar ya, Bapak ya. Baru menu-menu dasar. Yang di materi saya itu baru materi-materi dasarnya yang bisa Ibu Bapak ikuti. Nah, ini lihat nih. Bisa. Nah, ini lihat nih kalau saya menunya. Nah, jadinya seperti itu nanti tampilan buku digital kita. Kalau menunya diklik, tampilannya ini. Di sebelah kirinya ada kayak daftar isi. Tapi kalau cukup mengganggu, Ibu Bapak nggak usah. Gitu aja ya. Bisa diatur. Nah, cukup seperti ini misalnya. Mungkin jangan lupa disimpan dulu ya. Di file ini ada save as. Latihan misalnya SMP 3, SMPN 3. Silakan Ibu Bapak insert dulu video. Insert dulu gambar. Mudah sekali ya ini ya. Gampang. Nanti kalau sudah bisa baru kita coba kayak hyperlinknya. Properties di desain story size. Bukan yang properties yang tadi yang bisa ngatur. Oh, home. Oh, terus player. Player. Ah, ya itu. Itu nanti itu apa namanya tampilan dari setelah dipublish itu tergantung setting kita di sini. Ya, di dalam itu. Di sini kan bisa diatur ini, Pak. Bisa diatur warna-warninya, baik tulisan maupun latar belakangnya. Tidak semua halaman ini. Ini kan bahasa Indonesia dulu, supaya dengan Real Next ini kita atur bahasa Indonesia. Ini dulu kita bisa ganti kode dulunya, muncul nama materi. Ada libat bahasa Indonesia. Kita coba rekam. Lupa banget. Ini